Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Cahyaningrum dari kelas PGMIE dengan NIM 210103110129. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada kali ini ada 4 hal yang akan saya bahas. In the first, definition of problem-based learning. In the second, characteristic problem-based learning model. Third, statistics in the problem-based learning model. And the last, problem-based learning model advantage and disadvantage. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran berbasis masalah, yang kedua adalah karakteristik pembelajaran berbasis masalah, yang ketiga tahap-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. The first, definition of problem-based learning model. Problem-based learning is a learning model that involves students to solve a problem through the stack of the scientific method so that students can learn knowledge related to the problem and at the same time have the skills to solve problem. Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang diawali dengan memaparkan siswa pada masalah nyata atau yang disimulasikan. Nah, ketika siswa dihadapkan masalah tersebut, maka mereka akan disuruh untuk memikirkan cara untuk menyelesaikannya dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis, melakukan dengan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai disiplin ilmu. Nah, sedangkan jika dilihat dari variabel tugas, masalah yang diajukan harus dipahami oleh siswa, yaitu dapat berhubungan dengan pengalaman siswa selama siswa berada di rumah, di lingkungan, dan di sekolah. Sedangkan menurut Search dan Hess, pembelajaran berbasis masalah dapat melibatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Jadi, pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa belajar dari masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Next, characteristic problem-based learning model. First, problem-based learning is a learning activity. Second, learning activities are direct at solving problem. And the last, problem solving is done by using a scientific thinking approach. Nah, jadi karakteristik pembelajaran berbasis masalah sendiri dapat dibagi menjadi 3 yang utama, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah merupakan kegiatan pembelajaran yang artinya dalam pelaksanaannya pembelajaran berbasis masalah sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini tidak hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal seperti pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah. Tetapi dalam pembelajaran berbasis masalah ini, siswa jadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, mengumpulkan, dan menyimpulkan data. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran ini diarahkan pada pemecahan masalah. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dan proses pembelajaran. Artinya bisa saja disebut tanpa masalah mungkin tidak ada proses belajar kalau menggunakan pembelajaran berbasis masalah ini. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berpikir ilmiah. Nah, berpikir dengan metode ilmiah sendiri merupakan proses berpikir secara deduktif dan induktif. Proses ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Nah, sistematis adalah berpikir ilmiah yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sedangkan empiris sendiri artinya proses pemecahan masalah yang didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Sedangkan menurut Arens ada 5, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, keterkaitan dengan disiplin lain. Yang ketiga, menyelidiki masalah. Yang keempat, memamerkan karya. Dan yang kelima, berkolaborasi atau bekerja sama antar siswa. Yang selanjutnya, stack of the problem-based learning model. First,
student organization towards problem, yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Nah, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, organisasi students, yaitu mengorganisasi siswa dengan cara guru membantu siswa mengorganisasi tugas yang berkaitan dengan masalah yang sudah diorientasikan tadi. Nah, yang ketiga, building individual and group investigation. Nah, yang ketiga adalah memandu investigasi individu dan kelompok. Nah, pada tahap ini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melakukan eksperimen, membuat dan berbagi ide untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, development and present the work, mengembangkan dan mempresentasikan karya. Nah, pada tahap ini guru membantu siswa dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan data siswa dan masalah yang dirumuskan. Nah, kemudian siswa memberikan argumen atas jawaban pemecahan masalah tadi. Nah, karya tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan, video, atau model. Nah, yang kelima, analysis and evaluate the problem solving process, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran. Nah, guru dan siswa menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah yang disajikan oleh tiap-tiap kelompok tadi. Next, advantage and disadvantage of problem-based learning model. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. First, advantage of problem-based learning. Yang pertama, giving challenge to students to find new knowledge for students, to helping students how to transfer their knowledge to understand problem in real life. 3. Third, developing student ability to think critically. Nah, kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah sendiri yaitu yang pertama, memberikan tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Nah, yang kedua adalah membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Nah, yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahan dari proses pembelajaran berbasis masalah itu sendiri, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan dalam memecahkan masalah. Nah, itu dapat terjadi apabila siswa tidak memiliki minat atau keyakinan bahwa masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran berbasis masalah ini cenderung lama. Yang ketiga, jika siswa tidak diberi pemahaman yang tepat dan alasan mengapa mereka harus mencoba memecahkan masalah yang dipelajari, maka besar kemungkinan mereka tidak akan mempelajari apa yang ingin mereka pelajari tentang proses pemecahan masalah tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.